Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih kalian telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang evaluasi dan kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, tujuan utama dari aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam. So, lanjut aja ya. Oke, kita masuk kepada latar belakang pemikiran. Nah, pendidikan itu perlu kita ketahui ya, bahwasannya pendidikan itu keberadaannya sangat urgent sekali bagi umat Islam dalam kehidupannya. Semakin meningkat tuntutan, kebutuhan hidup yang dialami manusia, maka hal itu akan turut mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan bagi anak didik dari waktu ke waktu. Nah, bagi umat Islam sendiri, salah satu pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan hidup mereka adalah keberadaan pendidikan Islam yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menanamkan ajaran-ajaran Islam bagi umat Islam agar dalam kehidupannya selalu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Oke. Namun, ternyata dalam terbentuknya peserta didik yang berprestasi dalam proses pendidikan Islam bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan dari seorang pendidik dalam menyampaikan materi-materi tentang keagamaannya, akan tetapi banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya itu adalah lembaga pendidikan dan sarana prasarananya, kemudian pendidikan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan mengajar dan segala hal yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar, kurikulum, tujuan pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Oke. Kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum itu artinya rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Nah, kalian tahu gak sih kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, yang berarti bahan pengajaran. Dan ada pula nih dari bahasa Perancis, yaitu courir, yang berarti berlari. Nah, adapun kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, baik yang berada di lingkungan lembaga pendidikan maupun yang berada di luar lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri. Oke. Nah, masuk kepada slide selanjutnya, yaitu macam-macam kurikulum pendidikan Islam. Nah, aku udah membagi ya. Jadi secara singkatnya, kurikulum pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3. Ada kurikulum pada masa klasik, kurikulum pada masa pertengahan, dan kurikulum pada masa modern. Nah, adapun kurikulum pada masa klasik itu terjadi atau berlangsung pada masa Nabi sampai masa sahabat, yang materi pendidikannya tuh tidak terlepas dari masalah pembinaan dan pemantapan umat, serta pembinaan pendidikannya berupa majelis-majelis pengajaran dan masjid-masjid tempat Nabi dan para sahabat menyampaikan dakwanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kurikulum pada masa pertengahan. Nah, pada masa ini berlangsung di masa kemajuan dan kemunduran Islam. Kalau masa kemasan kita bisa lihat pada masa Khalifah Ar-Rasyid. Jadi iya betul. Kemudian pada masa Daulat Abbasiyah. Jadi kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Khalifahan Abbasiyah. Oke. Nah, jadi intinya
masa pertengahan itu, kurikulum pada masa pertengahan itu dilaksanakan pada lembaga-lembaga sekolah atau dikenal dengan madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Oh ya, tadi sebelumnya aku belum jelasin bahwasanya di tingkat ini tuh jenjang pendidikannya dimulai dari kutab untuk anak-anak, lama pendidikannya 5 tahun. Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi gitu. Jadi kurikulum masa pertengahan tuh dimulai dari lembaga-lembaga sekolah atau yang biasa kita kenal dengan madrasah. Sebenarnya artinya sama-sama aja ya, guys. Nah, dengan berdirinya madrasah, lengkaplah pendidikan Islam hingga tingkat pendidikan tinggi. Maksud saya dengan berdirinya madrasah, lengkaplah pendidikan Islam secara formal. Hanya saja perlu diketahui, kondisi lembaga pendidikan pada saat itu belum mempunyai kurikulum yang seragam. Jadi pada saat itu tuh kurikulumnya masih bervariasi gitu. Kemudian ada kurikulum pada masa modern. Nah, kurikulum pada masa modern adalah sistem kurikulum yang telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan dunia modern, akan tetapi tidak terlepas dari esensi ajaran Islam. Nah, prinsip yang dianut oleh kurikulum pada masa modern itu diantaranya ada berisikan nilai keilmuan yang murni dan juga memberikan tuntunan kepada anak didik agar mampu memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sesuai dengan bakat dan keahliannya. Dan kurikulum pendidikan Islam berupaya mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan ke dunia dan ajaran Islam. Seperti itu. Nah, slide berikutnya ada asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Nah, Rama Yulis mengemukakan bahwa asas-asas kurikulum pendidikan Islam terbagi 4. Itu asas agama, yang kedua asas falsafah, yang ketiga asas psikologi, yang keempat asas sosial. Nah, asas agama itu adalah asas dalam kurikulum pendidikan Islam yang harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah atau sumber-sumber lainnya ya, yang bersifat furu' lainnya ya, kayak ijma, qiyas gitu ya guys. Kemudian yang kedua, asas falsafah. Nah, asas ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologis, epistemologi, maupun aksiologi. Kemudian yang ketiga, ada asas psikologis. Nah, asas ini memberikan landasan dalam rumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada asas sosial. Nah, asas ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang bercermin pada asas sosial yang mengandung ciri-ciri kemasyarakatan Islam dan kebudayaan, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Nah, jadi jelas ya dari asas-asas yang telah saya sebutkan di atas, kita dapat pahami bahwa ada empat kurikulum yang dianut pendidikan Islam, yaitu asas agama, asas falsafah, asas psikologi, asas sosial. Yang mana keempatnya ini saling berpadu, saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga asas tersebut merupakan syarat utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dalam Islam.
Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya ada ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Armai Arif mengutip pendapat Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Bahwasannya ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Jadi, segala yang diajarkan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau ijtihad para ulama. Nah, yang kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis kurikulum pendidikan Islam. Nah, Syamsul Ma'arif mengemukakan bahwa jenis kurikulum pendidikan Islam itu meliputi 1. Kurikulum yang berorientasi pada humanistik, dalam artian kurikulum ini tuh harus berorientasi pada pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua, kurikulum bercorak rekonstruksi sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kurikulum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dalam mencipta masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang bercorak teknologi, di mana melihat kurikulum sebagai proses teknologi untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Yang terakhir, yang keempat, ada kurikulum yang berorientasi akademik, di mana kurikulum ini berorientasi pada upaya peningkatan intelektual dengan cara memperkenalkan peserta didik terhadap berbagai macam pelajaran yang terorganisir dengan baik. Kemudian ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Nah, prinsip ini meliputi prinsip pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip menyeluruh pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum, yaitu mencakup tujuan membina sekolah, akal, jasmani, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat, prinsip perkaitan antara bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan belajar. Begitu juga dengan alam sekitar, baik fisik maupun sosial, di mana pelajar hidup dan berinteraksi. Kemudian yang kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara para pelajar, baik dari segi minat maupun bakatnya. Kemudian yang keenam, prinsip penerimaan perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Yang kedelapan, prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kurikulum pendidikan Islam meliputi 1. Tujuan dan filsafat pendidikan yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan kurikulum. Yang kedua, keadaan lingkungan yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan biologis, dan lingkungan geografis.
Yang ketiga, kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Nah, kita masuk kepada fungsi kurikulum dalam Islam. Nah, apa sih fungsinya kurikulum dalam pendidikan Islam? Nah, menurut Bukhari Umar, fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam itu meliputi 1. Alat untuk mencapai tujuan dan menempatkan harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Kemudian, standarisasi dalam penilaian kriteria berhasil standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada catur bulan, semesteran maupun pada tingkat tertentu. Seperti itu. Kita masuk kepada evaluasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu evaluasi. Nah, jadi evaluasi itu secara bahasa ya, berarti penilaian. Sementara penilaian berarti proses, cara, perbuatan menilai. Nah, jadi evaluasi adalah suatu proses perbuatan menilai terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa terkait dengan upaya tercapai tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Nah, adapun secara umum nih, arti evaluasi itu adalah suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk. Itu menurut pendapat Suharsini Arikunto. Selanjutnya, sasaran evaluasi pendidikan. Haim Arifin mengemukakan bahwasannya sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar meliputi 4 kemampuan anak didik, yaitu sikap dan pengamalan pribadinya berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, sikap dan pengamalan dirinya berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengamalan dirinya berhubungan dengan alam sekitar. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap dirinya serta selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat serta selaku khalifah di muka bumi. Seperti itu. Nah, lebih lanjutnya lagi, H.M. Arifin ini mengemukakan bahwa keempat kemampuan dasar yang tadi saya udah sebutin itu dijabarkan dalam klasifikasinya kemampuan teknis menjadi masing-masing sebagai berikut. A. Sejauh mana loyalitas dan kesanggupan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, dan indikasi-indikasi lahiriah berupa tingkah laku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. B. Sejauh mana menerapkan nilai-nilai agama dan kegiatan hidup bermasyarakat seperti berakhlak mulia dalam pergaulan, disiplin dalam menjalankan norma-norma agama dalam kaitannya dengan orang lain. Misalnya memenuhi janji, amanat, tak mau berdusta, dan lain-lain. Kemudian C, bagaimana ia berusaha mengelola dan memelihara menyelesaikan dirinya dengan alam sekitar. Kemudian yang keempat, bagaimana dan sejauh mana ia menjadi seorang muslim memandang dirinya sendiri. Jadi self concept, berperan sebagai
hamba Allah dalam menghadapi kenyataan bermasyarakat yang beraneka ragam budaya dan suku serta agama. Masuk kepada fungsi evaluasi terkait kegiatan lembaga pendidikan Islam. Jadi di sini Bohori Umar mengemukakan bahwa secara umum fungsi evaluasi dalam proses kegiatan lembaga pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, dari segi pendidikan, evaluasi berfungsi untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua, dari segi peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dari segi ahli pikir pendidikan Islam. Yang keempat, dari segi politik, mengambil kebijakan pendidikan Islam atau pemerintah, yang mana evaluasi ini berfungsi untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Seperti itu. Kita lanjut. Prinsip evaluasi dalam proses pembelajaran materi pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip umum. 1. Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu valid. Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Selanjutnya berorientasi kepada kompetensi. Selanjutnya lagi berkelanjutan. Jadi evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada menyeluruh. Jadi evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus dia juga harus bermakna, harus adil dan objektif, harus terbuka, harus ikhlas, harus praktis, harus dicatat dan akurat, harus sistematis, menggunakan acuan kriteria. Terus harus akuntabel juga. Nah, adapun bermakna, evaluasi diharapkan bermakna yang signifikan bagi semua pihak. Kemudian adil dan objektif. Jadi evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik. Kemudian terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga apa? Sehingga keputusan yang diambil itu tidak ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian ada ikhlas. Jadi ikhlas berupa kebersihan niat atau hati pendidik bahwa ia melakukan evaluasi dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Kemudian praktis. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator, yaitu hemat waktu, biaya dan tenaga, mudah administrasi, mudah men-score dan mengolahkannya, terus mudah ditafsirkan, dan lain-lain. Nah, kemudian dicatat dan akurat. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan maksudnya hasil dari setiap evaluasi itu harus sistematis dan komprehensif dicatat. Jadi mesti dicatat dan disimpan. Kemudian menggunakan acuan kriteria. Jadi evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian accountable, evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kira-kira seperti itu ya guys. Oke.
Eh, tidak kerasa bahwasannya sudah di akhir slide dari pembahasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menyempatkan untuk menonton sampai akhir. Pokoknya jangan bosan-bosan. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.